Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Psikologi Sastra yang terdiri dari Cindy Yustafiani, Otniel Sicin di Panglima Laskari, David, dan Siti Ramzi Khalisa ingin menyampaikan psikoanalisis ID, ego, dan superego dalam sebuah cerpen. ID, ego, dan superego bekerja sama dalam menciptakan pola perilaku manusia. ID memberikan tuntutan kebutuhan alamiah, ego membatasnya dengan realita, dan superego menambahkan nilai-nilai moral pada setiap tindakan yang diambil. Untuk itu, kelompok kami akan memaparkan ID, ego, superego dalam tokoh sebuah cerpen. Saya Sinda Yustafiani, di sini ingin menyampaikan psikoanalisis ID, ego, dan superego pada tokoh Saodah dalam cerpen Perempuan Sinting di Dapur, karya Uguran Prasad. Nah, ID pada tokoh Saodah di cerita ini tokoh Saodah dalam cerita ini berada dalam energi psikologis yang sangat tertekan selepas kepergian suaminya. Trauma akibat peristiwa yang telah menggerut suaminya dan merampas kebahagiaannya masih dirasakan oleh tokoh Saodah. Tokoh Saodah tidak dapat mengikhlaskannya, kepergian suaminya, dan tidak dapat memaafkan kesalahan dari orang yang telah menggerut kebahagiaannya dari dirinya dengan cara ia berusaha untuk tidak bertemu pada orang-orang yang telah memfitnah suaminya sampai suaminya wafat. Nah, pada kutipan ini terdapat ID, di mana di depanku Mas Saodah masih tetap tak bergerak, matanya mulai berkaca-kaca. Kulihat sesaat, seperti rahang Mak Saodah bergeretak. Nah, pada kutipan tersebut memperlihatkan bahwa tokoh Saodah itu memiliki keinginan untuk tidak bertemu dan menyimpan dendam pada Haji Mail yang telah memfitnah suaminya, khususnya dan orang-orang yang telah menyakitinya. Nah, pada umumnya insting dari tokoh Saodah itu tetap membenci orang yang telah menyakitinya, terlebih dari kata matanya mulai berkaca-kaca dan bergeretak. Hal tersebut menjelaskan bahwa naluri untuk merusak muncul begitu kuat, yang mana hal tersebut merupakan pengaruh yang datang dari orang yang berusaha menyampaikan pesan. Selanjutnya yaitu ego dalam cerpen tokoh Saodah. Nah, ada di kutipan, beberapa menit usai kuajukan permintaan keluarga kami. Mak Saodah tetap bergeming. Sebelumnya kubayangkan ia akan bergegas merapikan dirinya dan sebentar kemudian duduk di boncengan motorku. Dari kutipan ini terlihat ego gitu ya, yaitu melakukan tindakan untuk menghilangkan kecemasan yang terjadi pada diri tokoh Saodah. Ego merealisasikan keinginan dari ID untuk tidak bertemu pada orang yang menyakitinya. Tergambar dengan jelas bahwa tokoh Saodah terjadi kecemasan pada dirinya. ID tersebut mendapatkan rangsangan dari luar. Kecemasan tersebut itu berupa trauma pada masa lalu yang berakibat fatal pada kejiwaan tokoh Saodah. Dorongan tersebut berupa keinginan untuk tidak bertemu pada orang yang telah menyakitinya. Nah, tokoh aku itu menyampaikan permohonan dari Wahaji Mail yang telah menjelang ajal untuk bertemu dengan Mak Saodah. Permohonan tersebut adalah keinginan untuk mendapatkan maaf dari Mak Saodah. Wahaji Mail itu telah bersalah pada Mak Saodah karena telah memfitnah suaminya sampai meninggal, hingga diasingkan oleh orang sekampung lalu mati tanpa harga diri. Nah, ego ini merealisasikan dorongan dari ID yang menolak ketidaknyamanan. Selanjutnya yaitu superego dalam cerpen Perempuan Sinting di Dapur, yaitu tokoh Saodah. Yaitu superego di sini Mak Saodah menghindari konflik psikologis dengan tidak bertemu dan menghindari penduduk kampungnya. Nah, berada dalam kutipan ini semua orang kampung tahu kalau Mak Saodah seperti menyimpan obat kikir di lauk masakannya. Aminah masih tinggal bersamaku. Tampaknya Mak Saodah belum mengizinkan Aminah menginjakkan kaki di dapurnya.
bekerja seorang diri untuk memenuhi permintaan almarhum Wahaji. Mak Saodah harus bergegas menyiapkan masakan untuk ratusan orang yang akan bertahlil malam nanti. Nah, pada kutipan ini tuh super ego pada tokoh Saodah itu menunjukkan bahwa tokoh Saodah itu memberikan batasan pada ego dalam merealisasikan dorongan ID. Hal ini sudah terlihat jelas dalam struktur sebelumnya. Pada ID dan ego di atas, namun di sini berupa penegasan bahwa realisasi yang dilakukan oleh ego lebih menonjolkan dorongan agar terpenuhinya tuntutan dari superego. Superego memberikan batasan bahwa hal tersebut dapat dilakukan selama dilakukannya di dapur dengan seorang diri tanpa ada yang tahu gitu apa yang dilakukan Mak Saodah dalam dapur tersebut. Hal ini tersebut Mak Saodah melarang siapapun untuk masuk dalam dapurnya selama ia masak. Nah, jadi super ego di sini tuh Mak Saodah itu menghindari konflik psikologis dengan tidak bertemu dan menghindari penduduk kampungnya, menyadari bahwa ia bisa melayani orang lain. Saya Otnelsi akan menyampaikan psikoanalisis ID, ego, dan superego dalam cerpen Cerita Cinta Enrico karya Ayu Tami. Yang pertama ada ID. Aku akan merona ketika ibu memuji pekerjaanku. Hatiku berdebar-debar manakala ia mengenakan pantofel itu di kakinya. Kakinya yang kokoh dengan betis penuh. Tidak seperti kakiku atau kaki ayahku yang kurus sebagai ceker ayam. Sepasang pantofel itu terpasang dengan cantik sekaligus gagah. Tokoh aku, Enrico, memiliki hasrat kagum dan bangga kepada ibu. ID tokoh aku, Enrico, digerakkan oleh keistimewaan ibu yang berbeda dengan perempuan lain. Yang kedua, ego. Tapi tanpa itu pun ia sudah terlalu berbeda dari semua warga Tangsi. Dan aku bangga bahwa kekasihku, ibuku adalah makhluk istimewa. Aku memuja ibuku, aku melayani dengan bahagia. Pada kutipan tersebut terlihat kekaguman tokoh aku terhadap ibu yang menggerakkan ego tokoh aku untuk mencintai dan menganggap ibu sebagai kekasih. Dan yang ketiga, superego. Aku sesungguhnya sama sekali tidak ingin membuat ayahku sempoyongan. Aku betul-betul ingin melakukannya karena jalan kaki adalah gagah dan hemat. Tapi peristiwa itu memberi rasa menang juga pada diriku. Aku ternyata lebih kuat dari ayah. Lihat Mai, aku lebih perkasa dari Apai. Aku lebih pantas dicintai dari ayahku. Tokoh aku, Enrico, awalnya hanya mengagumi ibu. Dalam hal ini timbul ego tokoh aku berupa rasa mencintai dan menganggap ibu sebagai kekasih. Selanjutnya, tokoh merasa bersaing dengan ayah untuk merebut kasih sayang ibu. Energi ego tokoh aku berperan kuat sehingga super ego tokoh aku tidak terkuasai. Perkenalkan, saya David. Di sini saya akan menyampaikan psikoanalisis ID, ego, dan superego pada tokoh utama dalam cerpen Kisah Seorang Sukarelawan, yaitu karya Sosilotur. ID, walaupun dengan bekerja di sana, ia makan cukup dan bahkan berlebih. Pada kutipan di atas, menandakan adanya ID yang melekat pada tokoh utama. ID merupakan energi psikis dan naluri yang mendorong manusia agar memenuhi kebutuhan dasar. Misalnya, makan. Contoh, tubuh membutuhkan makanan, maka energi psikis akan terhimpun dalam insting lapar dan mendorong individu untuk memuaskan kebutuhan untuk makan. Yang kedua ada ego. Untuk menyambung hidup, ia bekerja sebagai pencuci piring di sebuah warung di sana. Tetapi, ia tidak kerasa bekerja di sana, sering kena tempeleng dan pukul karena gelas pecah atau piring retak. Berdasarkan kutipan di atas, menunjukkan bahwa ketika tokoh utama untuk makan, dia pun harus bekerja sebagai pencuci piring di warung makan. Insting saat orang lapar akan mencari makan dan untuk bisa makan harus bekerja. Yang ketiga ada superego. Keduanya bekerja terus. Beberapa kalimat diucapkan, dibaca ulang, diperbaiki, ditambah, dikurangi, diciptakan kalimat yang indah, berisi lucu, berani, dan penuh kelembutan. Tangisan jiwa, pemberontakan batin, kalau sudah cocok seperti yang diinginkan oleh pengarang yang buta, lumpuh itu,
kalimat ditulis kembali dalam kertas dan kemudian diketik kembali. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa superego mendorong ego untuk melakukan hal yang baik dan benar. Sukarelawan Y dan justru tulisannya berhasil menciptakan suatu karya yang bermanfaat untuk orang banyak. Mereka bekerja sama untuk hal tersebut sehingga tercapai tujuan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ramzi Kholisah dari kelas R4C ingin menjelaskan hasil analisis psikologi dari tokoh utama dalam cerpen tamu karya Budi Dharma. Yang pertama, ID. Aspek ID muncul saat tokoh Tini merasa bersemangat dan senang setiap kali menyiapkan kopi untuk tamunya. Tidak merasa repot walau sang tamu datang setiap hari. Kutipan ID tersebut yaitu, setiap kali Manggolo datang, istri saya pasti cepat-cepat meracik kopi, lalu dengan wajah gembira menyuguhkan sendiri kopinya ke orang tua ini. Kutipan tersebut terlihat aspek ID pada jiwa Tini yang terlihat bersifat ramah dan siap selalu melakukan hal yang sama berulang kali karena keinginan dan kesenangannya saat melakukan kegiatan tersebut. Tindakan tersebut didorong oleh faktor internal yaitu perasaan Tini sendiri. Hal ini juga merupakan dorongan naluri Tini sebagai seorang tuan rumah yang melayani tamunya dengan baik seperti ungkapan bahwa tamu adalah seorang raja. Yang kedua ada ego. Kutipan cerpen tersebut yaitu, meracik kopi untuk Manggolo dia tidak mau, apalagi menemuinya. Memasak makanan untuk dirinya sendiri dan saya dia juga tidak mau. Kutipan tersebut terlihat tokoh Tini kepada Manggolo, si tamu yang datang setiap hari dengan sesukanya. Bahkan saat suasana hati Tini sedang buruk. Rasa tidak suka Tini pada Manggolo muncul saat itu, hingga membuatnya malas untuk menemui Manggolo. Bahkan Tini pun sampai menolak memasak makanan untuknya dan suaminya. Tini melakukan apa yang ingin dilakukan tanpa ada yang memaksanya, bahkan suaminya sendiri. Yang ketiga ada superego. Kutipan cerpen tersebut yaitu, itulah pertemuan saya terakhir dengan Manggolo. Dan begitu Manggolo pulang sambil bersendawa berkali-kali dan memaki-maki karena rasa kopinya berantakan. Tini keluar kamar lalu bersujud mencium kaki saya. Dia memohon maaf atas kesalahannya yang sebetulnya sudah saya ketahui. Kami tertipu. Tanah lapang yang dijanjikan untuk peternakan bebek itu sebetulnya tidak pernah dijual oleh pemiliknya. Dan calo tanahnya melarikan diri entah kemana. Kutipan tersebut tergambar bahwa Tini sadar apa yang dilakukannya salah dan ia memberanikan diri untuk meminta maaf kepada suaminya. Tini menyadari bahwa ternyata keras kepalanya untuk mewujudkan keinginannya membuat dirinya sendiri kesulitan. Hal ini dikarenakan Tini yang hanya mengikuti hawa nafsunya semata untuk memiliki peternakan bebek, tanpa memperhitungkannya dengan matang. Sejak peristiwa itu, superego dalam tokoh Tini mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, sehingga mendorongnya untuk menurunkan ego dan menyelesaikan masalah tersebut dengan meminta maaf kepada suaminya.